Oke, selamat pagi Bisa. Di sini saya sudah membuat suatu PPT AL Akuntansi Lembaga berjudul Konsep Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah di Daerah. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Akuntansi pemerintah yaitu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi yang terjadi di instansi pemerintah daerah, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi. Terus di sini ada ciri-cirinya. Akuntansi pemerintah tidak berorientasi pada laba. Kepemilikan bersifat kolektif. Kontribusi keuangan tidak terkait langsung dengan pelayanan. Keputusan kebijakan dibuat oleh lembaga pemerintah dan dibuat secara terbuka. Keputusan kebijakan dan operasional dibuat oleh lembaga perwakilan di negara penganut demokrasi. Dimungkinkan adanya pemakaian lebih dari satu jenis dana. Terus yang terakhir nih, akuntansi pemerintah bersifat kaku. Di sini ada beberapa tujuan akuntansi pemerintah daerah. Yang pertama, akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Terus yang kedua, manajerial, melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan APBD. Terus yang terakhir, pengawasan, pemeriksaan keuangan umum. Terus di sini ada beberapa dasar hukum sistem akuntansi pemerintah daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Terus yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jadi sini ada asas-asas akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, asas bruto, tidak terdapat kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Terus dasar kas, pendapatan dan belanja daerah dibuat di kas umum daerah. Terus dana umum membiayai kegiatan tertentu. Terus asas universalitas, semua pengeluaran harus berada dalam anggaran yang telah disusun sebelumnya. Terus ini ada syarat pemerintah, syarat akuntansi pemerintah. Yang pertama, memenuhi persyaratan per-UU atau perundang-undang. Yang kedua, dapat dikembangkan. Yang ketiga, mudah dalam pemeriksaan. Yang keempat, dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Dan yang kelima, dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan. Terus ini ada jenis akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, pendapatan daerah. Yang kedua, belanja daerah. Yang ketiga, pembiayaan daerah. Yang keempat, transaksi selain kas. Di sini pembukuan akuntansi pemerintah daerah. Yang pertama, sistem pembukuan tunggal. Bentuknya itu seperti buku besar. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu prosesnya sederhana dan mudah dipahami. Kekurangannya itu sulit menemukan kesalahan, sulit melakukan pengontrolan keuangan. Terus yang kedua, ini sistem pembukuan ganda. Pencatatannya sebanyak 2 kali atau jurnal. Bentuknya itu seperti jurnal. Di sini ada siklus akuntansi pemerintah. Yang pertama ini pengidentifikasian transaksi atau kejadian dalam perusahaan. Terus ini dilakukan mengidentifikasi terhadap transaksi yang terjadi dan menganalisis kelompok akun yang digunakan untuk transaksi. Terus yang kedua ini menyusun jurnal. Proses ini mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi ke dalam buku harian atau buku jurnal. Terus yang ketiga, memasukkan jurnal ke dalam buku besar atau posting to ledger. Proses ini memasukkan setiap akun dalam buku jurnal ke buku besar sesuai dengan akun dan jumlah. Terus yang keempat, menyiapkan neraca saldo yaitu trial balance. Apabila telah dilakukan posting ke dalam buku besar,
Setiap akun dalam buku besar dapat diketahui saldonya. Terus yang kelima, ayat jurnal penyesuaian, yaitu adjusting entries. Proses menyesuaikan data keuangan setiap akhir tahun disusun laporan keuangan. Terus yang keenam, neraca lajur atau worksheet, mempermudah penyusunan ayat jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Biasanya dibuat neraca lajur. Terus yang ketujuh, laporan keuangan atau financial statement. Secara sarana komunikasi dari perusahaan atau lembaga kepada pihak yang berkepentingan, baik itu pihak eksternal perusahaan atau lembaga maupun pihak eksternal perusahaan atau lembaga. Dan di sini laporan keuangan dalam pemerintah daerah dan desa ada beberapa jenis, yaitu laporan pelaksanaan anggaran atau budgetary report, dan satu lagi laporan finansial. Di sini laporan pelaksanaan anggaran ada beberapa jenis, yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA, dan yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. Terus jenis laporan finansial itu adalah neraca, laporan operasional atau LO, laporan arus kas atau LAK, laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan atau CALK. Terus yang ke-8, ayat jurnal penutup atau disebut closing entries. Jurnal yang dibuat setiap akhir tahun dengan tujuan untuk membuat saldo nominal atau menjadi nol. Terus yang terakhir yaitu ayat jurnal pembalik, reversing entries, jurnal yang dibuat setiap awal periode akuntansi tahun berikutnya. Oke, sekian PPT saya dan penjelasan saya. Terima kasih.